Guys, kalau lu semua capek banget sama handphone yang baterainya cepet habis, lu berada di video yang tepat guys. Karena menurut gue pribadi ya, di tahun 2025 ini, lu lupain deh handphone yang punya baterai mainstream di angka 5000 sampai 6500 mAh. Karena brand dari Vivo yaitu iQOO ini resmi memperkenalkan iQOO Z10 yang datang dengan baterai 7300 mAh. Yang mana ini handphone tuh jadi baterai paling jumbo di Indonesia guys. Bahkan sampai dapetin rekor muri loh handphone ini. Nah yang bikin kerennya lagi ya, baterai segede ini itu muat loh dimasukin ke bodi setipis 7,89 mm dengan berat nggak sampai 200 gram. Plus guys, ada fast charging 90 watt yang bisa ngisi 50% dalam waktu 30 menit doang. Bagaimana Brody? Menarik sekali bukan nih handphone? Makanya lo harus banget nonton video review ini sampai habis bro. Oke, kalau kita bahas soal penampilannya guys, iQOO Z10 ini tuh di Indonesia punya dua pilihan warna, yaitu Nitro Black kayak gini guys, dan satu lagi ada yang warnanya tuh Quantum Silver. Nah, bagian belakangnya ini punya finishing matte ya, yang nggak cuman bikin lebih nyaman digenggam, tapi ini juga nggak gampang ninggalin bekas sidik jari. So, menurut gue pribadi sih ini nambah kesan premium banget guys. Terus kalau kita lihat di bagian belakangnya, ini kalau kita bandingin sama iQOO Z9 yang tahun lalu ya, desainnya tuh beda banget. Karena guys, yang kali ini tuh modul kameranya dibikin melingkar. Tapi ya, meskipun kayak punya 4 lensa kamera, ini kenyataannya cuma ada 2 lensa kamera aja, yang posisinya tuh di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Sementara buat di atas ini ada LED flash dan di bagian bawahnya guys ini ada infrared blaster tersembunyi yang bisa kalian pakai nih buat ganti remote AC, kemudian TV, set top box dan juga berbagai perangkat lainnya bro. Overall kalau kita ngeliat bagian desainnya sih menurut gue pribadi yang memang rapih gitu guys. Walaupun harus kita akui bahwa garis desain kayak gini tuh bukan yang pertama yang ada gitu bro. Kemudian kalau kita bahas soal materialnya, ini bagian belakangnya juga masih belum pakai kaca ya guys, tapi masih pakai plastik sama kayak frame-nya nih. Nah mungkin ini juga bikin bobotnya tuh jadi nggak berat nggak sih? Dan untungnya sih ini build quality-nya solid guys. Pas dipegang ini masih kokoh banget dan bagian belakangnya ini juga nggak kopong. Meskipun baterainya gede, handphone ini tuh memang terasa ringan banget pas kita genggam guys. Beratnya tuh cuma 199 gram dan enggak tebel. Bahkan ini cenderung ramping menurut gue ya dengan ketebalan 7,89 mm. Intinya, handphone ini tuh sama sekali nggak berasa bongsor untuk sebuah handphone dengan baterai sebadak ini bro. Dan ini memang tidak terlepas karena di iQOO Z10 ini guys, mereka tuh pakai teknologi BlueVolt baterai generasi ketiga yang merupakan teknologi baterai super canggih banget nih yang disematin di handphonenya iQOO. Termasuk di iQOO Z10 dan juga iQOO Neo 10. FYI untuk baterai ini tuh pakai material silikon generasi terbaru ya, yang jauh lebih efektif nyimpen daya nih dibandingkan baterai yang biasanya. Yang bikin handphone ini guys bisa tahan jauh lebih lama banget. Terus kalau kita bicara soal SIM, memang kali ini tuh kalian bisa pasang dual SIM 5G guys. Tapi sayangnya ya, ini tuh absen di jack audio 3,5 mili di sini guys. Yang emang udah jarang banget kita temuin di smartphone zaman sekarang bro. Dan soal ketahanan bodinya ya, iQOO Z10 ini guys juga punya yang namanya sertifikasi IP65 yang bikin handphone ini tuh tahan banget sama cipratan air. Bahkan ya, klaim dari pihak iQOO guys, handphone ini tuh bisa tahan simulasi selama 12 jam kehujanan nih handphone. Tapi inget ya, handphone ini cuman punya perlindungan anti cipratan air aja. Jadi jangan sekali-sekali nih handphone lu cemplungin guys ke air. Selain itu, handphone ini juga lolos uji ketahanan benturan sekelas Military Mil STD 810H yang bikin durabilitasnya tuh jadi lebih baik lagi nih guys. Tapi saran dari gua, ya tetap ya lu tuh harus hati-hati banget. Jangan malah mentang-mentang nih handphone tahan banting gitu ya. Lu tuh sok-sokan ekstrim test sendiri di rumah bro. Lanjut ke bagian layar guys, karena gue bakal intip sebentar nih, yang mana kalau kita cek untuk kecerahan puncaknya dia tuh bisa mencapai 5000 nits guys. Dan ini menurut gue sih terang banget ya guys, mungkin lebih terang dari ponsel lain di rentang harga yang sama. Bahkan di luar ruangan dengan sinar matahari yang terik, itu sama sekali nggak jadi masalah buat nih handphone. Layarnya pun cukup luas ya, dengan bentang layar 6,77 inci Full HD+, refresh rate-nya 120Hz dan pakai panel AMOLED. Plus ditambah dengan desain quad curve. Jadi ini melengkungnya tuh berasa di keempat sisi ya guys. Lengkungannya juga nggak terlalu ekstrim menurut gua, tapi udah cukup lah bikin feel swipe layar tuh jadi lebih nyaman. Bezelnya juga termasuk tipis nih guys. Dan pas gue pakai buat muter video 4K HDR, ini juga tampilannya tuh mulus banget, nggak ada masalah. Terus udah ada yang namanya Widefine L1-nya juga. Nah, karena udah pakai AMOLED nih guys, di sini juga ada pemindai sidik jari di dalam layarnya, berbasis optik yang menurut gue nih responsif banget.
Tapi part yang gue sayangkan guys, kali ini ketika handphone ini gue pakai buat nonton, itu speakernya cuma satu, bukan dual stereo. Walaupun menurut gue sih secara kualitas ini ya cukup oke lah ya. Tapi menurut gue ya dengan harga segini, harusnya tuh bisa lah dikasih dual stereo speaker guys. Apalagi di iQOO Z9 yang sebelumnya itu kan dikasih dual stereo speaker. Jadi sayang banget lah menurut gue. Dan kalau kita bicara soal konektivitas, di iQOO Z10 ini guys udah support dual 5G SIM. Kemudian udah support juga Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, dan juga ada NFC-nya yang pasti. Next, sekarang kita bakal bahas soal performanya guys. Yang mana iQOO Z10 5G ini pakai Snapdragon 7S Gen 3 dengan RAM tuh 12GB LPDDR4X dan penyimpanan di angka 512GB UFS 2.2. Awalnya ya, ini jujur gue agak sedikit menyayangkan banget sih. Kok kesannya tuh chipsetnya turun ya dari Snapdragon 7 Gen 3 di iQOO Z9 tahun lalu ke Snapdragon 7S Gen 3 yang sekarang. Ya mungkin ini karena secara clock speed dan juga gaming performance sedikit di bawahnya gitu. Tapi ternyata dengan skor Antutu yang kalau dibandingin sama Z9 tahun lalu ya, ternyata Snapdragon 7S Gen 3 di iQOO Z10 kali ini guys masih ngimbang loh angkanya. Pas gue tes nih ya di 3D Mark White Live Stress itu performanya juga masih stabil-stabil aja guys. Secara umum handphone ini sih memang kerasa cepet dan juga mulus gitu guys. Gue juga jarang nemuin frame drop ataupun lag di handphone ini. Bahkan ya animasi buka tutup aplikasi di UI-nya ini menurut gue juga cukup mulus guys. Sebagai contoh, beberapa hari pas gue pakai handphone ini, gue main game, itu mulai dari main eFootball di settingan high 60 fps, kemudian Mobile Legends di rata kanan ultra, sampai Genshin Impact, itu semua berjalan dengan lancar tanpa kendala sama sekali. Bahkan ya, FPS yang gue dapetin, itu rata-rata stabil di angka 50 fps. Tapi dengan catatan ya, ini semua pengujian game yang gue lakuin, itu gue selalu aktifin Monster Mode dan juga Ultra Game Mode-nya. Kemudian buat ngedukung aktivitas gaming nih ya, fitur bypass charging yang dikasih sama iQOO Z10 5G ini guys, itu kalian bisa akses ya lewat fitur game mode kayak gini nih. Dan buat yang butuh sama sensor giroskop, santai aja karena di sini tuh sensornya udah responsif banget. Jadi harusnya sih udah aman banget ya buat dipakai main game FPS kayak misalkan PUBG gitu bro. So buat lo semua yang memang prioritasnya nyari handphone untuk gaming, selain iQOO Neo 10 yang kemarin juga rilis bareng sama handphone ini guys, menurut gua iQOO Z10 ini punya daya tarik yang lebih gitu. Memang kalau kita lihat dari harganya juga ini lebih terjangkau bro. Terus kalau kita lihat nih dari performa baterainya sendiri guys, gua tuh udah nyobain beberapa skenario ya. Pertama nih, gue pakai buat nonton YouTube. Resolusinya tuh 1080 full screen selama 1 jam dalam kondisi brightness layar tuh di angka 50%. Kemudian volumenya gue set di 50% dan monster mode-nya sama ultra game mode-nya tuh dalam kondisi yang mati. Hasilnya guys, baterai handphone itu bahkan belum berkurang sama sekali. Jadi gue ini tuh butuh waktu sampai sekitar 1 jam 23 menit lah. Barulah tuh baterainya berkurang 1% dari 100 ke 99%. Terus pas gue pakai buat main Genshin Impact di settingan 60 fps selama 1 jam 4 menit dengan settingan layar dan juga volume yang sama ya, ini baterainya tuh berkurang 11%. Dari 99% itu jadinya 88%. Gimana? Udah kebayangkan lu sama performa baterainya tuh bakal se-OP apa guys? Intinya tuh setelah gue pakai iQOO Z10 5G ini selama beberapa hari, gue tuh belum pernah sekalipun kehabisan baterai. Bahkan ya, kalau misalkan lo tipe kali orang yang nggak terlalu sering banget main game di handphone guys, gue sih hakul yakin banget kalau baterai 7300 mAh yang ada di handphone ini bakal bisa nemenin lo 2 harian. Bahkan mungkin lebih bro. Sementara buat performa charging ya, berkat kepala charger 90 watt flash charge yang dikasih, baterai segede gini tuh masih bisa dicas dengan cepet banget loh. Terbukti ya dari klaimnya iQOO sendiri yang bilang kalau baterainya itu bisa terisi full 0-55% dalam waktu 33 menit aja. Dan bisa full 100% guys, cuman dalam waktu 65 menit. Ini sih perpaduan sempurna banget ya guys menurut gua. Antara baterai yang kapasitasnya tuh badak banget dan tahan lama, dengan teknologi pengisian daya tuh yang super cepat. Tapi tetap dibalut nih dengan desain yang ramping dan juga ringan. Ketiga elemen ini sih memang nggak cuma bikin handphone ini bertenaga dan juga efisien ya, tapi juga berasa nyaman banget pas digenggam. Terus seperti yang gue mention di awal ya, kalau kamera di bagian belakang ini cuma ada 2. Yang terdiri dari lensa kamera utama tuh 50 megapiksel, pakai sensor Sony dan juga ada OIS-nya, serta sensor depth yang punya resolusi 2 megapiksel. Sementara itu peningkatannya justru ada di kamera depannya guys, yang sekarang tuh jadi 32 megapiksel. Dari yang sebelumnya di iQOO Z9 itu cuma 16 megapiksel aja. Tapi memang yang gue sayangkan adalah keabsenan dari lensa ultra wide di handphone ini. Karena menurut gue pribadi ya, ini tuh lebih penting banget dari cuma sekedar lensa depth yang cuma 2 megapiksel doang bro.
Tapi terlepas dari itu, kalau kita lihat dari hasil fotonya, memang kamera utamanya tuh lumayan cakep sih. Di sini tuh gue bisa digital zoom sampai 10 kali ya di mode auto, sementara di mode portraitnya ada 3 kali opsi zoom digital. Mulai dari 1 kali, 1,5 kali, sampai 2 kali. Foto portraitnya pun menurut gue nih hasilnya ya bagus aja gitu bro, dan menarik lah buat kita lihat. Ya meskipun kadang ngeblurnya tuh agak nggak konsisten. Terus gue juga udah coba ambil beberapa sampel foto lain ya, dan bisa gue bilang kalau kita ngomongin soal detailnya itu termasuk bagus banget. Kemudian dynamic range-nya juga cukup seimbang nih. Nah, kalau kalian tipikally orang yang suka foto dengan karakter warna yang sedikit saturate ataupun di boost, gue rasa iQOO Z10 ini memang bakal cocok banget lah buat kalian langsung post di sosial media gitu. Sementara buat perekaman videonya, di sini tuh ada opsi 4K 30 fps atau 1080 pixel 60 fps di kamera belakangnya ataupun depannya. Hasil video yang gue rekam pun, ini jujur gue kaget karena memang ini hasilnya lumayan banget guys untuk video di luar ruangan. Tapi untuk perekaman indoornya, ini detailnya tuh agak sedikit turun ya, meskipun udah kita rekam di angka 4K. Kemudian kalau kita cek secara software, iQOO Z10 ini memang udah pakai Vantage OS yang punya basis Android 15. Awalnya memang ada beberapa aplikasi pre-install ya, alias bloatware bawaan secara default dari handphone ini guys. Tapi tenang aja, karena semuanya itu bisa kalian uninstall. Terus kalau kalian familiar sama fitur AI yang ada di Vivo, di sini tuh hampir sama banget. Dimana fitur AI kayak misalkan Circle to Search yang berbasis Google, ini juga ada di handphone ini. Jadi kalian tuh bisa banget cari informasi dengan cepat bro. Fitur AI di galeri pun juga ada, dimana kalian tuh bisa banget ngapus objek dari background foto yang menurut kalian tuh ganggu. Dan kalau misalnya kita bicara masalah updatean softwarenya, nah untuk iQOO Z10 ini guys, mereka tuh menjanjikan bakal dapat update major Android selama 2 tahun. Dan security patch update selama 3 tahun bro. Nah dengan berbagai kelebihan dan kekurangan yang sudah gue sebutkan tadi, kira-kira berapa nih harga handphonenya? Mungkin sebagian kalian juga udah ngeh dan ngeliat di judul ataupun thumbnail video ini guys, dimana harga iQOO Z10 5G SRP-nya itu mulai dari Rp3.699.000 untuk varian 8/128GB. Terus untuk varian 8/256GB itu dibanderol dengan harga Rp3.999.000. Sedangkan untuk varian 12/256GB itu dibanderol dengan harga Rp4.299.000. Dan terakhir untuk varian tertinggi dengan RAM 12GB dan internal storage 512GB seperti yang gue pegang sekarang, itu dibanderol dengan harga Rp4.699.000. Tapi yang menariknya lagi nih, selama masa promo mulai dari 4 sampai 10 Juni 2025 nanti, harga dari iQOO Z10 5G ini guys bakalan cashback Rp500.000 untuk masing-masing varian. Jadi untuk varian terendah itu cuma Rp3.199.000 sampai varian tertinggi cuma Rp4.199.000 aja. So kalau ngelihat dari sisi harganya, ini bisa dibilang lebih murah ya dibandingkan harga iQOO Z9 yang kemarin. Gue jadi maklumin banget sih ya kalau chipset yang dipakai agak sedikit turun clock speednya. Jadi kesimpulannya bisa gue bilang iQOO Z10 5G ini adalah paket lengkap buat kalian yang lagi nyari handphone dengan ketahanan baterai yang super awet banget. Ini jelas jadi poin plus banget ya buat siapapun yang punya aktivitas padat atau buat kalian nih yang sering online, entah itu buat pelajar ataupun guru untuk kelas online, atau bahkan kalian nih yang kerja sebagai driver ojol dan juga taksi online. Gak cuma unggul di baterai aja ya, tapi handphone ini juga punya desain yang ramping dan gak bikin tangan kalian tuh pegel, meskipun kapasitas baterainya tuh gede. Ini tuh menurut gua peningkatan yang signifikan kalau kita bandingin sama yang sebelumnya. Gak cuma di situ aja ya, layar yang curve ini juga nambah kesan premium. Ya meskipun balik lagi sih, kalau masalah layar tuh memang selera orang beda-beda. Ada yang suka melengkung, ada yang gak suka. Sementara secara performa, iQOO Z10 ini tuh nawarin pengalaman yang solid banget berkat chipset yang ternyata nih masih oke. Yang bisa mastiin semua aplikasi sampai game berat itu bisa dimainin dengan lancar di handphone ini. Dan yang paling bikin gue nyaman, adanya fitur pengisian daya cepat 90 watt yang ngebut banget bro. Nah dengan berbagai keunggulan yang sudah gue sebutkan tadi guys, ini bisa dibilang bahwa iQOO Z10 ini punya potensi banget sih buat jadi raja baterai baru di smartphone kelas menengah bro. Makanya buat lo semua nih yang lagi nyari handphone tahan seharian gitu ya dan juga punya fitur lengkap, gue rasa iQOO Z10 5G ini bisa banget kalian pertimbangkan. Bewok pamit guys. Assalamualaikum.